Sudah 20 tahun lebih One Piece berjalan, Luffy si topi jerami, tokoh utama dari seri ini pun sudah pernah melawan banyak musuh kuat dalam pertarungan 1 lawan 1. Dan berikut pertarungan terepik Luffy 1 lawan 1. Yang pertama, Luffy lawan Rob Lucci di Enies Lobby. Oda benar-benar menyajikan masterpiece dalam duel ini. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Gear 2 Luffy mendominasi Blue Eno. Di sini dia bertemu lawan yang bisa bertahan meski sudah diserang teknik tersebut. Sudah begitu, ini adalah pertarungan di mana kita pertama kali melihat Gear 3. Hasilnya pun epic di mana kita melihat gimana Lucci terpental. Pertarungan yang mantap ini pun berakhir dengan keren di mana Lucci sebenarnya sudah menyerang Luffy dengan jurus kuat, namun Luffy masih bisa bertahan dan menyerang balik. Kala itu, Lucci tak lagi dapat bertahan dan malah ambruk. Sayang bagi Lucci ketika dia bertemu dengan Luffy di Egghead, level kekuatan mereka sudah jauh berbeda. Pertarungan ulang mereka di situ terasa sangat berat sebelah. Yang kedua, Luffy lawan Usopp. Jujur, kalau soal duel 1 lawan 1, pertarungan ini terasa lebih emosional bagi saya bila dibanding dengan Luffy lawan Cracker atau Luffy lawan Gekko Moria. Soalnya kita sudah kenal siapa itu Usopp. Kita tahu kalau Usopp ini bukan orang jahat, dia adalah orang yang baik dan dia tetap melawan Luffy karena perbedaan pendapat soal Mary. Duelnya pun terasa emosional. Usopp benar-benar mengerahkan semua yang dia punya untuk mencoba menjatuhkan Luffy. Luffy pun melawan balik karena Usopp melawannya atas kehendaknya sendiri. Momennya pun memukul hati karena saat itu Usopp terasa benar-benar bakal pisah dengan topi jerami. Biasanya kalau Luffy menjatuhkan musuh, kita sebagai penikmat akan merasa bahagia. Namun sebaliknya, saat melawan Usopp, kita malah merasa sedih. Yang ketiga, Luffy melawan Crocodile. Crocodile benar-benar terasa sebagai musuh Luffy yang sangat sulit. Dia bahkan sudah mengalahkan Luffy 2 kali, tapi Luffy terus bertahan. Dan saat dia melawan Crocodile untuk ketiga kalinya ini, Crocodile tampak sudah lelah dan muak. Namun Luffy tetap bangkit. Yang bikin tegang juga, di Alabasta Tengah terjadi perang saudara. Vivi pun tak bisa menghentikannya. Lalu akhirnya Luffy bisa mengejar Crocodile bertubi-tubi dan mengalahkannya. Kekalahan Crocodile pun memberi akhir yang mengharukan pada konflik tersebut. Yang keempat, Luffy lawan Kizaru di Egghead. Luffy akhirnya melawan Kizaru. Kali ini terasa jelas Luffy adalah seorang Yonko sekarang. Bahkan seorang admiral seperti Kizaru pun pada akhirnya dia jatuhkan. Yang jadi masalah adalah dari duel ini hanya Kizaru tak sepenuhnya fokus menyerang Luffy. Target Kizaru saat itu adalah Vegapunk, dan terasa Kizaru beberapa kali memilih melewati Luffy supaya dia bisa menyerang Vegapunk. Itu saya rasa membuat pertarungan jadi tak se-epic seharusnya. Berikutnya, Luffy melawan Doflamingo. Saya sebenarnya merasa pertarungan ini terlalu panjang di beberapa bagian, terutama kalau kamu menontonnya di versi anime. Meski begitu, tak bisa dikesampingkan kalau duel ini benar-benar epic. Di satu sisi, kita punya Luffy yang punya 3 jenis kaki. Di sisi lain, kita punya Doflamingo yang unggul dari segi pengalaman dan bahkan telah menguasai Awakening Buah Iblis miliknya. Saat Luffy akhirnya mengerahkan Gear 4 dan Doflamingo bisa didesak, rasanya momen panjang untuk mencapai titik itu jadi terasa terbayarkan, terutama ketika kita melihat efek pukulan terakhir Luffy untuk Doflamingo. Yang keenam, Luffy lawan Charlotte Katakuri. Saya pun harus mengakui kalau sebenarnya pertarungan ini agak terlalu panjang dan bagian awalnya bisa terasa bikin kesal karena isinya adalah Luffy didominasi Katakuri. Namun perlahan-lahan kita melihat Luffy bisa menangani Katakuri. Momen pertamanya adalah saat Katakuri masih marah karena kebiasaan rahasianya ketahuan, sehingga Luffy bisa menyerang Katakuri gara-gara Konbutsoku Haki sang musuh tak efektif. Tapi yang membuat pertarungan ini benar-benar berkesan adalah bagian puncaknya. Saat itu Katakuri sudah menaruh respect pada Luffy. Luffy pun menaruh respect pada Katakuri. Luffy pun memperlihatkan Snakeman yang akhirnya mampu mengejar Katakuri dengan konsisten. Tapi Katakuri masih bisa melawan balik. Jangan lupakan juga akhirnya di mana Luffy menaruh respect pada Katakuri dan menunjukkannya dengan menaruh topi untuk menutup mulut Katakuri. Yang ketujuh, Luffy lawan Kaido. Luffy lawan Kaido ini bisa dibilang epic. Kaido benar-benar tersaji sebagai musuh yang tangguh. Bahkan sebelum mulai melawan Luffy, dia sudah dilukai duluan oleh Akazaya 9. Dan Kaido pun sebenarnya menggunakan sebagian kekuatannya untuk membuat Onigashima terbang. Tapi Luffy tetap sulit menjatuhkan dia. Meski Luffy sudah bisa Hosoku, Haki level tinggi pun dia sempat kalah. Pada akhirnya butuh Gear 5 Luffy untuk bisa menang. Yang jadi masalah adalah meski pertarungan ini epic, sebenarnya Kaido sudah beberapa kali mengungguli Luffy selama pertarungan ini. Di satu momen Luffy sampai jatuh dari Onigashima ke laut. Ada juga momen gara-gara ulah Guemesia dari CP0, serangan Kaido sempat membuat Luffy tumbang. Situasi itu membuat plot armor Luffy malah jadi terasa sekali.
Dan dari semua pertarungan ini, mana favorit kalian? Dan jika ada pertarungan Luffy lain, bisa tulis di kolom komentar. Demikian video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa.